Shalom, selamat siang Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Lesken Sian, MPM 23010079. Saya di sini memaparkan hasil video yang saya dapat materi dari pertemuan ke-7 sampai ke-15, yaitu dinamika historis konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum adalah proses dilakukan upaya tegaknya atau fungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Menurut Suhartono Soekarto menyebutkan penegakan hukum. Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian atau penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu satu ditinjau dari sudut subjeknya. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dan nomor dua, ditinjau dari sudut subjeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal. Dalam arti sempitnya, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis. Contoh dinamika historis konstitusional tahun 1999 sampai tahun 2002, Indonesia melakukan 4 kali amandemen Undang-Undang tahun 1945. Tujuannya memperkuat prinsip demokrasi, HAM, dan pembatasan kekuasaan presiden. Contoh dinamika sosial politik. Reklamasi 1998, latar belakang ketidakpuasan publik terhadap otoritarisme KKN atau korupsi, kolusi, nepotisme, dan krisis ekonomi. Dampaknya munculnya kebebasan multipartai dan desentralisasi atau otonomi daerah. Contoh dinamika kultural. Dalam penyelesaian sengketa tanah adat, masyarakat adat kerap memakai musyawarah mufakat dari jalur pengadilan formal. Contoh konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Contohnya, perbaikan peradilan melalui digitalisasi dan keterbukaan. Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri mulai menggunakan e-court dan sidang daring untuk mempercepat proses hukum. Tantangannya, masih ada diskriminasi terhadap kelompok rentan atau perempuan, anak, masyarakat adat. Sekian hasil video paparan saya. Mohon maaf bila ada kata yang tidak enak. Saya mengucap terima kasih.